Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah masih memberikan kita hari ini umur di mana kita bisa maksimalkan untuk menambah kantong-kantong amal soleh kita dan juga memaksimalkan tujuan kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila memang masih ada pelanggaran-pelanggaran dan kekurangan di masa lalu, masih ada peluang untuk bertaubat kembali kepada Allah dan menyempurnakan kekurangan tersebut. Dan alhamdulillah atas nikmat itu, serta kita pun duduk dalam majelis ilmu seperti ini, salah satu tujuannya adalah untuk menjalankan dan memaksimalkan apa sebab kita diciptakan, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu tujuannya untuk menambah iman kita kepada Allah sehingga mendongkrak kita untuk lebih rajin ibadah dan juga meninggalkan larangan-larangan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa tentunya kita akan melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab 217 tentang masalah bab kewajiban puasa Ramadan dan keterangan tentang keutamaan puasa serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Banyak di antara kaum muslimin sibuk mempelajari tentang puasa Ramadan nanti kalau sudah tiba Ramadan. Padahal sebenarnya waktu yang paling tepat justru dipelajari jauh sebelum Ramadan itu. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka kalau selepas Idul Fitri selama 6 bulan berturut-turut mereka berdoa kepada Allah non-stop agar seluruh amal yang mereka kerjakan selama Ramadan diterima dengan pahala sempurna. Dan 5 bulan yang tersisa lagi ke depannya menjelang menuju ke Ramadan, seperti kita sekarang ini sebenarnya masuk di fase itu, mereka terus berdoa agar Allah panjangkan umur mereka berhasil meraih Ramadan yang akan datang. Jadi saking mahalnya bulan Ramadan itu sampai bukan hanya dikenang setahun sekali, tapi sepanjang tahun oleh para sahabat dijadikan sebagai momentum untuk mengenangnya. 6 bulan setelah Idul Fitri berdoa agar diterima seluruh amal yang dikerjakan Ramadan yang lalu, dan sisanya 5 bulan ke depan sampai menjelang Ramadan berdoa agar disampaikan di Ramadan yang akan datang. Sebelum kita mulai, saya ingin berbagi buat diri saya dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah tentang masalah poin kalau seseorang itu masih tersibukkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Misalnya kita bangun pagi tadi, memang kita misalnya sudah sholat subuh on time atau sebelumnya diikuti dengan sholat tahajud. Mungkin tadi juga tidak luput zikir pagi petangnya. Mungkin tadi sudah sholat duha, tadi juga sholat duhur dengan tepat waktu, diikuti dengan rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Mungkin juga tadi dari waktu duha sampai menjelang duhur, ada yang silaturahim keluarga, ada yang mencari rezeki halal. Intinya kebaikan-kebaikan. Sampai nanti bubar dari kajian kita pun ini masih ada aktivitas hal-hal yang tidak melanggar agama, bahkan masuk dalam kategori yang diperintahkan sampai malam, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Saya ingatkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hambanya? Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia. Dalam riwayat lain, Allah akan berikan petunjuk agar dia melakukan ibadah dan dengan itu Allah wafatkan dia. Jadi kalau seseorang betul-betul masih tersibukkan dengan itu, berarti tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang yang terlalaikan, maka berarti Allah benci pada dia. Makanya sebagian ulama diantaranya Hasan Basri berkata, salah satu ciri Allah benci pada seorang hamba, maka Allah berpaling darinya. Allah buat dia tersibukkan dengan bukan dari tujuan dia diciptakan. Kembali kami ingatkan, makan, minum, tidur, olahraga ini pernak-pernik kehidupan, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah sholat, memang puasa, memang zikir, baca Quran, majelis ilmu, itu tujuan utama. Jangan sampai tujuan utama ini tersingkirkan hanya karena pernak-pernik kehidupan.
Tapi sebaliknya pernak-pernik itu hanya melengkapi dan mewarnai saja. Para sahabat Nabi, mereka itu menyatakan statement yang menarik dalam poin seperti ini untuk memotivasi diri mereka dan motivasi orang lain. Misalnya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku berharap segera wafat saja. Jadi ini maksudnya selama hidup di dunia. Ini waktu beliau hidup, beliau ucapkan ini. Kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup di dunia atau meninggal saja. Yang pertama adalah berjihad di jalan Allah. Ini salah satu ibadah. Jadi sibuk dari jihad ke jihad yang lainnya. Yang kedua adalah aku meletakkan dahiku sujud ke tanah untuk menghadap kepada Tuhanku. Jadi sujud. Ya. Itu tujuan utama diciptakan juga ibadah. Dan yang ketiga adalah aku berkumpul dengan satu komunitas orang-orang. Ya, kayak kita begini berkumpul dengan orang-orang di kajian misalnya. Aku berkumpul dengan satu komunitas kaum atau orang yang mereka menyortir tutur kata yang baik, tutur kata yang positif, yang memang sesuai dengan yang Allah ridhoi. Misalnya zikir, majelis ilmu, ide-ide yang baik, yang menanyakan kabar minimal yang positif. Sebagaimana disortirnya kurma yang berkualitas dari kurma-kurma yang buruk. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata dari statement yang lain dari sahabat yang lain, kalau bukan karena 3 hal aku tidak berharap hidup sesaat pun di dunia. Lalu beliau sebutkan yang pertama, menahan dahaga di waktu puasa. Jadi kata Abu Darda, justru lagi haus-hausnya kalau puasa itu yang aku sedang nikmati. Kalau bukan karena itu aku tidak mau hidup sesaat pun di dunia. Karena beliau tahu itu pahalanya besar dan itu tujuannya dia diciptakan. Berapa banyak manusia yang menghindar dari puasa karena dia pikir haus gitu ya. Padahal sebenarnya para salafus saleh memahami justru itu kenikmatannya. Kemudian yang kedua, aku sujudkan kepalaku di malam hari, dahiku kepada Allah. Dan yang ketiga, aku berkumpul dengan kaum yang sibuk berbicara atau memilih tutur kata yang baik sebagaimana dipilihnya buah yang berkualitas dari buah-buah yang buruk. Jadi bagaimana kalau orang panen ada buah-buah yang grade A, ada grade B, dipisah-pisahkan, maka seperti itulah kita memilih juga komunitas kita. Jadi kita harus berpikir teman-teman sekalian, kalau yang masa lalu banyak terlalaikan dengan hal-hal yang negatif ya sudah, atau kurang dari ibadah atau lalai. Sekarang ke depan setelah hadir di majelis ilmu seperti ini harus jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi ini usahakan kita pertahankan karena penilaian orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah justru dari amal-amal yang terlihat sebelum dia wafat. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan baik, Allah akan mudahkan dia meninggal dalam keadaan itu. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan buruk, walaupun dia hebat dalam mengemas sehingga manusia tidak tahu, Allah akan permalukan dia dan Allah tutup dengan hidupnya itu. Jadi harus hati-hati. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allah akan menutup hidup seseorang dengan amal yang biasa dia kerjakan, baik ataupun buruk. Kemarin waktu lagi umroh plus Aqsa, subhanallah ada salah satu jemaah kita sekaligus beliau kepala cabang Uhud Tour di kota Makassar, Dr. Aziz rahimahullah, sehat-sehat saja pada saat berangkat. Umurnya bahkan lebih muda dari saya 2 tahun. Sempat ke Aqsa, ibadah, saya lihat sendiri bagaimana kegiatan sosial pun beliau ikut, kegiatan kita taklim di Aqsa diikuti, kemudian sholat 5 waktu kita. Kemudian sempat ke Madinah, ya, juga maksimal dalam kegiatan sholat di Masjid Nabawi, ke aktivitas yang lain lah, ya taklimnya, kemudian ke Raudhah dan seterusnya, kemudian ke Mekah umrah. Subhanallah 1 hari setelah umrah, ya, itu beliau sholat subuh sama saya masih sama-sama di masjid. Dia menunggu sampai duha, setelah itu pulang sesak nafas sebelum asar meninggal dunia. Ya. Tapi saya tenangkan keluarganya karena bersama istrinya berangkat. Kalau ini adalah husnul khatimah, jelas secara teori agama, meninggal di tanah suci dan juga dalam kondisi menyempurnakan ibadahnya. Orang-orang seperti ini yang harus kita ambil pelajaran darinya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ambillah pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia dan jangan ambil pelajaran dari orang yang masih hidup. Maksudnya di sini bukan berarti orang yang hidup tidak bisa kita contohin, tetapi orang yang sudah meninggal dan menutup hidupnya dengan keimanan, dengan husnul khatimah, itu yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan, lebih kental kita ikutin mereka, karena memang mereka kondisinya seperti itu. Ya, mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikan.
Walaupun Abdullah bin Mas'ud bermaksud adalah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Dan saya juga tenangkan keluarganya seraya menyebutkan kembali hadis tentang keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi umrah ataupun haji, di mana Nabi SAW bersabda, siapa yang pergi haji, siapa yang meninggal sementara dia haji, dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Jadi kalau misalnya ada orang pergi haji, dia wafat nih, anggaplah 100 tahun lagi kiamat misalnya, berarti ada 100 kali haji. Nah kalau dia meninggal tahun ini, maka dia dapat 101 pahala haji. Haji dia sama 100 tahun ke depan. Dalam kondisi meninggal, haji itu saking pentingnya orang berpikir bagaimana menutup hidupnya dengan kebaikan. Dan siapa yang meninggal dalam kondisi mengerjakan ibadah umroh, maka dicatatkan baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Begitu juga siapa yang meninggal dalam kondisi berjihad, walaupun bukan dibunuh oleh musuh, kemudian dia wafat, maka dicatatkan baginya pahala jihad sampai hari kiamat. Nah, ini harus menjadi sebuah program buat kita. Bagaimana kita berpikir selama hidup sibuk dengan amal-amal saleh dan nanti di akhirat ditutup. Dan ada sebuah hadis lagi yang mulia disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Kalau Nabi SAW bersabda, Allah akan atau seseorang itu akan dikubur di tanah yang dia terbuat darinya. Maka Imam Qurtubi mengatakan rahimahullah, tidak diragukan lagi Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu terbuat dari tanah yang sama, terbuat Nabi dan tidak ada orang lain. Karena mereka cuma bertiga di satu kuburan itu. Nah, kemarin saya juga sampaikan, berarti beliau ini rahimahullah Dr. Aziz, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amalnya, itu dikubur di Mekah. Ya, saya sendiri yang hadir dalam pemakamannya, dalam pemandiannya, dan subhanallah ini sesuai dengan hadis tersebut. Ternyata memang istrinya berbagi cerita kalau dia memang sudah lama berharap supaya bisa wafat di Mekah atau di Madinah. Nah ini satu pelajaran. Tapi kita tidak bisa mendapatkan mati-mati yang seperti ini kalau kita tidak memang memperbaiki, membenahi dari selama kita hidup. Ya, jadi selama kita hidup memang kita sudah harus perbaikin. Dan cara memperbaikinya harus dimulai dari diri kita sendiri. Gak bisa kita menghayal kalau berharap orang lain yang mengubah hidup kita. Tapi kita harus yang mengubah lebih baik. Majelis ilmu seperti ini tujuannya untuk memberikan kesadaran atau penyadaran seperti itu. Supaya kita bubar dalam kondisi kita bertambah iman kita, lebih semangat ibadah dan lebih menjauhi kesalahan-kesalahan atau pelanggaran. Sehingga nanti insya Allah kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Karena tidak ada orang yang tidak meninggal. Sehebat apapun Bapak Ibu sekalian kita jaga kesehatan kita dengan olahraga yang cukup, makanan yang sehat, hidup di lingkungan dan udara yang asri, tetap aja kalau datang ajal akan meninggal dunia. Maka harus kita punya persiapan yang matang dalam masalah seperti ini. Nah, dalami ilmu-ilmu agama, terapkan dalam kehidupan kita, yang lalu sudahlah yang berlalu, sekarang ke depannya. Sebagai penutup dalam pembukaan kita ini adalah perkataan Hasan Basri rahimahullah pada saat menasihati seseorang yang sudah berumur 60 tahun. Walaupun tidak harus kita sampai 60 tahun baru berpikir seperti ini, tapi kita ambil pesan penting di ending cerita ini. Apa yang dia katakan pada saat ketemu sama seseorang, berapa umur Anda? Orang itu mengatakan 60 tahun. Lalu kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun engkau menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi engkau akan sampai. Lalu orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka kata Hasan Basri, apa kau tahu makna kata-katamu itu? Apa yang kau ucapkan tadi? Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Berarti sadar dia punya Tuhan yang dia akan temui. Dan semua orang yang sadar akan temui Tuhannya berarti akan ada hisabnya. Amal baik dia terima balasannya, amal buruk dia terima hukumannya. Maka orang itu ketakutan seraya mengatakan kalau gitu apa solusinya? Kata Hasan Basri, ini yang kita garis bawahi, nasihatnya ini. Dia mengatakan, perbaiki sisa umurmu yang ada, entah berapa lama lagi. Sekarang bertobat dari dosa-dosa, maksimalkan dalam ibadah, itu yang kau kerjakan di sisa umurmu, Allah akan catatkan sebagai pahala untukmu dan Allah maafkan masa lalumu. Tapi kalau sisa umur ini masih kau gunakan dalam kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran, maka Allah akan hukum kamu dengan pelanggaran barumu dan juga pelanggaran-pelanggaran masa lalumu. Ingat Bapak Ibu sekalian, kami di ceramah seperti ini, para teman-teman da'i, apalagi guru-guru kita, para ulama, hanya bisa ngomong. Tolong jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Didengarin baik-baik, direnungi, dipikirkan dengan pikiran, direnungi dengan hati. Diaplikasikan dengan anggota tubuh.
Karena tidak mungkin teman-teman dai itu selalu datang ke rumah bapak ibu ingatkan setiap saat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang dengar langsung membawa pada perubahan. Dan tidak usah peduli dengan perkataan orang. Sering kami sampaikan di kajian kita ini dan kajian-kajian yang lain ya. Orang mau bilang kamu alim, kamu so alim, kok kamu berubah, biarin aja, tidak usah peduli. Karena orang-orang yang coba menggoda kita agar lalai dari ibadah kepada Allah ini orang-orang yang jahat sebenarnya. Mereka maksimal paling tunggu di atas kuburan, habis itu mereka pergi. Tidak ada orang yang akan menunggu di kuburan. Kita harus sadar ini ya. Bertemanlah sama komunitas yang baik, sebagaimana tadi perkataan Umar dan Abu Darda, supaya bisa membawa kita pada hal yang lebih baik lagi. Ini kurang lebih yang pembukaan yang kami mau sampaikan. Kemarin sebuah hikmah diambil dari perjalanan kami pada saat umroh dan kejadian yang terjadi. Dan kemarin subhanallah ada 2 jemaah kita yang meninggal dunia. Yang satu meninggal di Mekah selesai umroh, yang satu pas sudah di bandara Jeddah. Sudah melewati imigrasi, sesak nafas meninggal. Akhirnya ditahan dan dikubur di sana juga. Tapi itu kami sudah tidak bisa lagi menemani prosesinya karena memang saya pun sudah masuk harus berangkat bersama jemaah pada saat itu. Tapi alhamdulillah tim kami dan keluarganya menunggu di sana. Tapi intinya ini adalah hal-hal yang positif. Toh juga kita akan meninggal, maka pilihlah meninggal yang terbaik, tapi tidak bisa ditentukan di akhir. Harus dari sekarang kita buat planningnya, programnya supaya nanti bisa husnul khatimah. Baik, kita akan masuk bahasan kita ke bab 217 ini. Masalah bab kewajiban puasa Ramadan, dan insya Allah nanti Ramadan kita sudah tahu sama-sama di pertengahan Februari ya. Berarti sangat dekat, dia makin mundur ya. Berarti dari sekarang tinggal beberapa bulan lagi, sudah kurang dari 6 bulan ya. Dan keterangan tentang keutamaan puasa serta hal-hal yang berkaitan dengannya diangkatlah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalil pertama ayat yang masyhur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 184 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian di bawah di footnote yang pegang buku ada lanjutannya, la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin وَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Agak di sini terjemahannya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian. Di sini yang sebelum footnote, masih di inti bahasannya, nanti di footnote lanjutannya, agar di footnote-nya agar kalian bertakwa atau sampai pada tingkat level patuh dan tunduk kepada Allah. Dari potongan ayat ini dulu berarti puasa Ramadan, puasa itu bukan hanya wajib buat kita, tapi dimulai dari umat-umat sebelum kita. Kembali kami ingatkan, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini Islam, itu hanya agama satu, nggak ada agama lain. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam secara berurut, agamanya satu, Islam. Semua bertujuan memperkenalkan Allah dan juga menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di antara nabi-nabi ini adalah di syariat ya, hukum-hukum. Allah hapus atau Allah tambah tergantung keinginan Allah Subhanahu wa taala di masa nabi atau rasul yang diutus ya. Allah mengutus sekitar 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib kita tahu nama dan kisahnya adalah 25 nabi dan rasul. Nah, ini mereka punya hukum-hukum yang hampir sama seperti perintah tentang masalah puasa ini, ya, perintah masalah sholat, ya, itu juga sudah ada. Walaupun beda sholatnya dengan kita, kemungkinan besar beda jumlah rakaatnya, beda waktunya, tapi intinya ada ya perintah itu. Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah bermain dengan kuda kerajaannya, kemudian beliau terlalaikan dari sholat asar. Disebutkan begitu, dari sholat asar sampai lewat waktunya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bertobat kepada Allah dan menyembeli semua kuda-kuda kerajaannya lalu disedekahkan dagingnya sebagai bentuk tebusannya. Berarti kan ada syariat sholat waktu itu. Ya, sebagaimana disyariatkan juga puasa. Kita tahu juga haji itu diperintahkan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Berarti haji itu memang dijalankan terus estafet Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi-Nabi Bani Israel. Umumnya itu mereka mengerjakan ibadah haji. Ya, sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Gitu ya. Jadi sama. Nah itu ada ibadah-ibadah yang sama. Ada juga tentu yang berubah. Contoh seperti misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang berbuat dosa besar, cara taubatnya mereka selain mengaku dosa itu kepada Allah, mereka bunuh diri. Nah di masa syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi menghukum diri atau membunuh diri. Tapi cukup, kata Imam Nawawi penulis buku kita ini, taubat dengan 3 syarat. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketika janji sama Allah tidak mengulangi, maka sudah diterima taubatnya. Nah ini ada perbedaan ya, sosialisasi daripada syariat tersebut. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan hari-hari yang sudah ditentukan, maksudnya hanya beberapa hari saja, itulah Ramadan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan musafir lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dalam keadaan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, ini kita bagi lagi jadi 2 poin ya, di lanjutan ayat ini, yaitu potongan yang nomor 2 tadi. Potongan pertama adanya syariat puasa untuk umat sebelum kita. Potongan kedua adalah tentang masalah siapa yang sedang sakit dan musafir, dia boleh ganti ke hari yang lain. Nah, di sini terutama ibu-ibu hati-hati, kalau yang masih punya utang Ramadan jangan ditunda. Mumpung sekarang masih sehat, mumpung masih punya waktu, ya, jangan selalu ditunda. Nanti aja selepas haid, nanti aja kalau akhir bulan, nanti aja bulan depan, ya. Ini sudah sering kali itu di kajian-kajian kita. Ada yang nanya, tinggal 2 hari Ramadan, Ustadz saya punya utang 2 minggu, belum saya bayar. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya biasa bilang, jawaban di kajian, ibu kemana aja 11 bulan. Ini seperti pesawat sudah patah sayapnya 2-2, lalu Ustadz tolong selamatkan. Ya, kenapa hari-hari ratusan hari berlalu tidak dipakai? Jadi kan sementara itu kewajiban ya. Jadi yang paling baik adalah dibayar langsung. Ya. Sebab utang Ramadan kalau ibu meninggal maka ahli waris wajib membayarnya. Jadi jumlah hari, misalnya kita punya utang 3 hari nih, mungkin ibu kena halangan ada, misal, atau bapak-bapak pun misalnya ada yang musafir belum dibayar, maka harus tetap dibayar ini. Ya. Makin cepat makin bagus. Maka diberitakan juga kepada ahli waris, karena mereka wajib untuk membayarnya. Tapi jangan juga menganggap remeh, udahlah nanti anak saya kan soleh atau soleh, nanti mereka yang bayar. Belum tentu. Mungkin kita meninggal bersamaan. Allahu a'lam. Ada orang yang naik mobil tabrakan meninggal bersamaan, ajalnya datang. Belum tentu. Ahli warisnya habis karena anaknya cuma 1 atau 2 orang misal. Jadi nggak usah ditunda. Pernah juga kita singgung tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, lengkap, diikuti 6 hari dari Syawal, baru pahalanya sama dengan puasa setahun. Gitu kan? Berarti orang kalau puasa Syawal dulu 6 hari, sementara utang Ramadannya masih ada 5 hari, dia sudah selesai Syawal tapi utang belum, berarti belum dicatat pahala setahun. Sampai dia bayar yang 5 hari itu. Baru kemudian dia bisa. Makanya saya sering sarankan sebuah muslimah, kami fokus ke muslimah karena kebanyakan yang punya udzur adalah wanita gitu ya. Maka selepas Idul Fitri, sehari 2 hari udah puasa aja langsung. Mumpung mesinnya masih panas nih. Hampir sebulan puasa kalaupun ada halangan itu ya. Lanjutin selesaikan. Maka itu jauh lebih baik. Allahu a'lam. Baik, kemudian potongan yang ketiga adalah bagi orang yang tidak bisa lagi puasa, maka mereka boleh bayar fidyah. Fidyah memberi makan 1 orang 1 hari sesuai dengan porsi yang kita makan, atau kita keluarkan 2,5 kilo beras mirip dengan ukuran zakat fitrah. 2,5 kilo beras per hari. Nah tapi ini harus ada udzur ya. Udzur itu misalnya tua banget, sudah pikun, tidak bisa puasa. Nggak mungkin, tapi masih hidup. Lewat Ramadan wajib puasa, kalau dia tidak mampu maka dibayarkan fidyah. Gitu kan?
Atau orang yang dalam kondisi gaibubah. Gaibubah itu kayak orang yang masuk rumah sakit, tapi belum meninggal, cuma dalam kondisi tidak sadar. Ya, karena biasa orang begitu ya, tidak sadar sampai sebulan. Nah ini tetap harus ada fidyahnya, gitu ya. Atau orang yang kena penyakit kronis tidak memungkinkan untuk puasa. Nah itu baru membayar fidyah, ya. Dan saya termasuk berpegang pada pendapat kalau wanita hamil ataupun menyusui itu bukan fidyah saja, tapi dia tetap membayar puasanya karena dia punya kemampuan. Kalau sekarang dia hamil, nanti habis melahirkan, tetap aja dia bisa puasa. Dia masih muda, masih sehat. Ya, karena orang hamil itu berarti masih sehat otomatis. Maka jangan menggampang-gampangkan hukum, karena ini khusus bagi orang-orang yang betul-betul punya udzur. Bahkan pendapat yang kami pegangi, wanita yang sedang hamil atau menyusui, itu lebih sempurna dia bayar utang dan dia bayar juga fidyah. Dia bayar juga fidyah sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Namun Allah mengatakan, ketahuilah kalian berpuasa itu jauh lebih baik. Secara syar'i di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang puasa walaupun dia itu memaksakan diri, tetap itu lebih baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di umur sudah 80 tahun masih puasa. Ya, di hari beliau terbunuh di tangan kaum Khawarij waktu itu, beliau lagi puasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau sempat bermimpi tertidur sejenak di siang hari sebelum beliau terbunuh, lalu beliau melihat Nabi SAW dalam mimpi yang mengatakan bahwasanya hai Utsman, bersabarlah, engkau akan berbuka puasa bersama kami. Setelah beliau terbangun, masuklah para pemberontak lalu membunuh beliau. Dan cukup banyak di antara tabi'in begitu, umur sudah sangat tua, 80, 90 mereka tetap masih puasa. Karena mereka sangat yakin ini adalah jenis ibadah. Kalau meninggal pun berarti dalam kondisi meninggal husnul khatimah, kan gitu. Makanya Allah bilang puasa lebih baik dari sisi pahala besar, dari sisi kesehatan juga bagus. Ya, seperti itulah. Baik, itu kita membahas tadi Al-Baqarah 183 sampai 184. Kemudian diangkat Imam Nawawi rahimahullah Al-Baqarah juga masih Al-Baqarah ya 183 sampai 185 ya. Ini tepatnya 185-nya. Kalau tadi sudah kita baca 183, 184, sekarang 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Artinya beberapa hari yang telah ditentukan itu, maksudnya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Itu salah satu keutamaan bulan Ramadan karena bulan diturunkan Al-Quran. Dan semua yang ternisbatkan pada Al-Quran pasti mulia. Ya. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW karena beliau salah satunya membawa Al-Quran. Jibril dikenal karena menurunkan Al-Quran. Gitu ya. Kemudian bulan Ramadan dikenal lebih jauh karena memang bulan diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Dia bukan makhluk. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan perkataan-perkataannya yang mulia itu ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah berjuang walaupun harus dipenjara, dihukum untuk mempertahankan kalau Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi dia memang betul-betul mulia sekali Al-Quran. Al-Quran ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz jauh sebelum manusia diciptakan gitu ya. Jadi ini memang kitab yang sangat mulia. Jadi apapun yang ternisbatkan, makanya para penghafal Quran mulia karena Al-Qurannya juga ya. Jadi kalau mau mulia, maka selalu interaksi sama Al-Quran. Makanya Nabi SAW menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk Al-Quran. Para salafus saleh, kalau tiba Ramadan, mereka bahkan ada yang menutup usahanya dan sibuk membaca dan mengkhatam Al-Quran. Ya. Dikatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Berarti siapa saja yang mau ambil petunjuk di situ, baik berhubungan dengan urusan dunia apalagi urusan akhirat, maka bisa mendapatkan manfaatnya ya. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil ya. Ini pernah kita sampaikan kisah seorang arsitek dari Jerman masuk Islam itu karena Al-Quran ya. Dia selalu menjadikan referensi dia untuk gambarnya itu diantara selain buku-buku modern juga buku-buku klasik. Bagi dia, diantaranya buku klasik adalah Al-Quran. Dan akhirnya dijadikan sebagai rujukan dia.
Satu waktu dia bangun rumah karena dia terinspirasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu dia masih dalam keadaan kafir ya, waktu masih Kristen. Dia membaca ayat tentang surga. Kenapa surga itu atau jannah dalam bahasa Arab selalu diikuti istilahnya tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Ada rahasia apa? Kenapa di bawahnya mengalir sungai? Gitu kan? Bukan dikatakan terjangkau oleh mata ahli surga sungai. Jadi artinya sungai itu betul-betul nampak di bawah mata dan istana itu ada di atas sungai ya, seperti itu. Maka karena penasaran dia pun akhirnya membuat bangunan dia coba di tanah dia sendiri. Kemudian dia ganti, dia buat lantai itu yang biasanya pakai granit, marmer diganti dengan kaca dan dibuat air mengalir di bawah lantai kaca itu seluruh rumahnya gitu ya. Setelah selesai dia bangun, dia pun pergi berangkat ke beberapa negara Eropa menawarkan produk dia gitu ya, gambar dia. Setelah dia balik sekitar 2 minggu dalam kondisi dia letih karena banyak lembur, dia nggak pulang ke rumahnya yang ada istrinya, tapi dia ke rumah baru yang dia bangun yang dia belum pernah tempatin. Yang tadi lantainya kaca, di bawahnya air gitu. Begitu dia masuk dan dia nyalain semua panel listriknya, termasuk suara air yang mengalir di bawah lantai, dia bilang, saya heran, saya duduk dalam 5 menit saja di ruang tamu saya, tiba-tiba semua penat yang 2 minggu itu hilang. Itu pengakuan dia gitu ya. Maka karena penasaran, dia pun coba matikan panel-panel listrik satu persatu untuk mencari dari mana ketenangan yang didapatkan itu. Dia lihat wallpapernya sama, lampunya juga mewah ya sama dengan di rumahnya. Tidak ada yang istimewa kecuali air tadi, karena ini yang belum pernah dibuat. Maka dia padamkan semua lampu dan dibiarkan suara air saja. Begitu dia duduk dan dia dengar gemericik air itu, dia merasakan kenangan jiwa yang luar biasa. Maka dia mengatakan ini rahasianya kenapa surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang patuh di dunia bagi orang Islam itu dibalas dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Karena suara gemericik air itu membawa ketenangan jiwa, menghilangkan kepenatan mereka. Karena itu dia pergi ke Islamic Community, masuk Islam. Nah, itu diantaranya gitu ya. Baik, kemudian lanjutkan di sini. Petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu kata Allah lanjutannya, barang siapa di antara kalian dari negeri-negeri yang ditinggal ya, atau tempat dia tinggal di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan atau tidak sedang puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini tambahannya adalah berarti musafir punya rukhsah, keringanan untuk membatalkan puasanya walaupun dia punya kemampuan lanjutin puasa. Karena Ramadan itu kan banyak orang umroh ya, karena mengejar umroh Ramadan sama pahala dengan haji bersama Nabi. Jadi jangan disalahin kalau ada jemaah umroh yang buka puasa, karena 9 jam penerbangan itu hak mereka. Tidak boleh kita salahkan ya. Dan itu tidak apa-apa walaupun tidak ada udurnya. Maksudnya udur itu misalnya menurut kacamata manusia, oh dia nggak sakit kok, dia kuat kok, oh saya di pesawat ada AC. Itu bukan alasan. Orang punya hak. Jadi Allah mengizinkan bagi musafir untuk batalkan puasanya. Ya, asal memang safarnya itu ulama kasih syarat, diantaranya safar yang tidak bermaksiat. Jadi bolehnya mengqasar sholat dan jamak, bolehnya membatalkan puasa gitu ya. Itu semua kalau safarnya karena ketaatan. Umroh, haji, jihad, nuntut ilmu, cari rezeki, nah itu yang boleh. Kalau orang pergi maksiat tidak masuk dalam masalah ini. Ya. Jadi ini jelas-jelas. Kemudian jaraknya, ya, yang umumnya ulama pegang adalah 80 km. Baru dianggap jarak safar. Walaupun ada pendapat kecil dari ulama yang mengatakan tidak harus 80 km. Tetapi umumnya berpegang pada pendapat ini, dinukil dari pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang memberikan gambaran jarak antara Mekah sama Jeddah kurang lebih 80 km. Baik, itu tadi adalah ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah Ramadan dan beberapa ilmu yang bisa kita korek. Sekarang kita masuk ke hadis pertama berhubungan dengan masalah puasa Ramadan. Ini urutannya nomor 1223 dari awal belajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was siyamu junnah
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطري وإذا لقي ربه فرح بصومه. Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya ia bagiku, hanya besar kata ganti Allah, bagiku, dan aku, hanya juga besar kata ganti Allah ya, aku yang akan membalasnya. Puasa adalah tameng. Ada footnote nomor 737 di bawah tentunya ya. Tameng dari neraka ya, atau perbuatan maksiat. Kemudian dikatakan, jika atau karena itu, bila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berbuat rafath. Ada footnote lagi, 738 di bawah, kata-kata buruk. Ya, lebih tepatnya sebenarnya sini kata syahwat kepada selain pasangan halal. Ya, sayang, cinta, rindu, dan segala macam ini omong kosong yang bukan pada pasangan halal gitu ya. Kemudian wala yaskhab, tidak boleh juga berteriak-teriak. Bahasa sakhab masih di footnote 738 dikatakan artinya berteriak-teriak, bertengkar, ribut. Orang kalau lagi puasa tidak boleh. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau seandainya ada orang yang coba mengajaknya berkelahi, ribut, maka hendaklah ia mengatakan aku sedang puasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, N-nya besar, kata ganti Allah, maksudnya demi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi misk atau kasturi. Orang yang berpuasa mempunyai 2 saat yang membahagiakan. Bila dia berbuka puasa, maka dia berbahagia dengan bukanya. Dan bila berjumpa dengan Tuhannya nanti di hari kiamat, maka dia berbahagia dengan pahala puasanya. Muttafaqun alaih. Masih ingat ini? Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dan ini adalah lafaz riwayat Al-Bukhari. Berarti lafaz Imam Muslim mirip-mirip tapi sedikit ada perbedaan. Imam Nawawi memilih riwayat Bukhari yang diangkat. Kita masih lanjutkan dulu ya. Dalam riwayat lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana azzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia meninggalkan makanan, misalnya orang yang puasa, minuman dan juga syahwatnya walaupun halal, suami istri kalau lagi puasa dia meninggalkan itu karena aku, kata Allah. Puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya dan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dalam riwayat Muslim, ini masih di nomor urut yang sama ya. Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'f. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sa'imi farhatan ya farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sungguhnya ia bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi misk atau kasturi. Baik, riwayat-riwayat ini 3 buah riwayat dalam 1 nomor urut sudah sering kami sampaikan di awal kita belajar hadis ini. Jadi kadang-kadang Imam Nawawi punya satu metode. Kadang-kadang dalam 1 nomor urut bisa 2-3 riwayat, bahkan bisa 5 riwayat, tergantung. Kalau mirip-mirip beliau biasanya sebutkan di 1 nomor urut. Berarti kalau kita belajar sekarang di urutan 1223 bukan berarti baru 1223 hadis. Tapi bisa saja lebih dari itu.
Mungkin sudah bisa 1700, 1800 hadis yang kita pelajari, alhamdulillah. Karena dalam satu nomor urut itu banyak sekali kadang-kadang riwayat yang disebutkan. Kadang-kadang juga satu nomor urut satu hadis. Ya. Baik, kita langsung ambil mutiara ilmu dari hadis ini. Yang pertama adanya hadis qudsi. Ini hadis qudsi, ya. Jadi ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis yang bukan qudsi, ya. Kalau Al-Quran sudah tahu kalamullah, tidak ada perubahan sama sekali, ya. Cuma memang ada namanya nasikh dan mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang terhapus, gitu ya. Yang menghapus dan dihapus itu ada dalam ilmu Al-Quran. Tapi yang Bapak Ibu pegang sekarang Al-Quran yang sudah sempurna. Di awal turun di masa Nabi SAW ada ayat turun, kemudian dihapus di fase Nabi masih hidup dengan ayat yang lain. Ada ayat Al-Quran yang sudah terhapus tilawah dan hukum, ada yang hanya terhapus secara hukum tapi masih ada tilawahnya. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran. Ini ada tentu bahasan sendiri dalam ulumul Quran, tapi saya cuma berikan gambaran, kita punya rujukan itu. Yang kedua hadis qudsi. Ya, hadis qudsi bedanya dengan Al-Quran, sementara Nabi Muhammad SAW bilang, Nabi SAW bersabda, meriwayatkan dari Tuhannya. Nah itu namanya hadis qudsi. Bedanya sama Al-Quran, dia tidak ditulis dalam Al-Quran, tapi dia disebutkan oleh Nabi SAW. Bedanya dengan hadis biasa, kalau hadis biasa Nabi langsung bilang, lakukanlah ini, kerjakanlah ini, tanpa mengatakan dari Allah Azza wa Jal. Nah kita perhatikan hadis kita, Allah Azza wa Jal berfirman, gitu ya. Ini padahal sebenarnya hadis, ini namanya hadis qudsi, ya. Tentu hukumnya sama dengan hadis-hadis secara umum, ya. Kapan dia kuat secara sanad, isi hadisnya, dan matan, sanad itu jalur orang yang menyampaikan hadis, misalnya fulan dari fulan dari fulan dari sahabat Nabi dari Nabi, atau matan isi daripada hadis, dua-duanya sempurna, maka dinyatakan sahih, gitu ya. Kalau dia di bawahnya sedikit dinyatakan hasan, ya. Kalau dia di bawahnya lagi dinyatakan dhaif atau lemah, gitu ya. Di bawah daripada ini itu adalah hadis maudhu, hadis palsu, nggak bisa dipakai, gitu ya. Nah seperti itulah. Dia ada hukum sendiri dalam masalah ini, tapi sedang tidak bahas sekarang itu. Intinya sebenarnya hadis-hadis itu punya level-level dalam penerimaan. Nah biasanya kalau sudah ada penyebutan riwayat Bukhari Muslim, umumnya ulama mengatakan sahih. Ya, karena dua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sangat ketat dalam mencatat hadis. Mereka sangat ketat. Mereka tidak mau sembarangan menukil hadis dalam buku mereka. Imam Bukhari itu syaratnya ketat sekali. Misalnya dia dengar ada satu orang sampaikan hadis di ujung Irak, maka dia pergi ke sana. Salah satu syarat dia menulis hadis di bukunya, di Sahih Bukhari, dia harus ketemu sama orang. Yang ngucapin siapa? Oh si fulan. Dia pergi cari. Betul nggak? Kalau ketemu orangnya, sebelum dia ketemu orangnya, dia tanya dulu orang di sekitar kota itu. Misalnya orang itu tinggal di Jakarta Selatan misalnya. Dia datang ke Jakarta Selatan, kaum muslimin kenal nggak si fulan? Nah, ada nggak ulama-ulama yang rekomendasikan dia, gitu ya? Kalau ternyata orangnya dipuji dan segala macam, memang orangnya terpercaya, oke dia temui. Setelah dia temui, baru dia bicara lagi, benar nggak? Ada hadis ternukil dari anda begini, begini, begini. Kalau benar, nah baru Imam Bukhari catat. Itu pun belum ditulis di bukunya. Beliau tambah dengan satu syarat lagi, beliau istikharahkan dulu. Salat 2 rakaat, kalau hatinya tenang baru ditulis. Makanya umumnya ulama ahli sunnah mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Karena memang semua dalamnya adalah hadis yang sahih. Nah baru datang setelahnya Imam Muslim. Kalau Imam Muslim perbedaannya dia tidak harus ketemu. Yang penting orang itu terpercaya, benar, ada yang puji, ada ulang puji, udah bagi dia cukup. Nah seperti itu. Biasanya kalau digabung keduanya dikatakan muttafaqun alaih. Nah perhatikan hadis kita ini di halaman 758 ada yang di bold tebal itu muttafaqun alaih. Lihat ya. Itu berarti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, disepakati oleh keduanya. Ini berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik, itu pelajaran pertama tentang masalah adanya hadis qudsi dan derajat-derajat hadis tentunya. Pelajaran yang kedua, semua amal ibadah anak Adam itu sudah ditentukan kadar pahalanya, kecuali puasa. Ya. Artinya Allah SWT sudah tentukan kecuali puasa. Maknanya berarti puasa itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya.
Tidak ada yang mengalahkan pahala puasa. Walaupun sholat lebih utama daripada puasa, ya, karena dia rukun Islam yang kedua, baru kemudian datang zakat lalu puasa. Tetapi tetap saja secara balasan puasa itu lebih besar. Ya, sebagaimana dinukil dalam hadis ini. Semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya, kecuali puasa, kata Allah. Alasannya kenapa? Karena aku akan balas secara langsung. Itu Allah SWT mengatakan begitu di riwayat yang pertama, di halaman 757. Di riwayat yang kedua, kalau Bapak Ibu buka di halaman 758, di situ dijelaskan alasannya kenapa. Karena Allah bilang dia meninggalkan makanan, minumannya dan syahwatnya karena aku. Itu sebabnya kenapa dia menjadi lebih besar. Maka Allah mengatakan puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Ya. Itu pelajaran yang kedua. Kedudukan puasa tentunya ya, kalau kita mau simpulkan begitu. Dan dia adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, pelipat gandaan pahala puasa. Ya. Di situ dinukil dari riwayat yang nomor 3. Semua amal ibadah di halaman 758, coba lihat dalam hadis yang nomor 3-nya, maksudnya urutan nomor 3 di nomor urut yang sama ya, masih 1, 2, 2, 3 ya. Semua amal ibadah anak Adam dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Kecuali kata Allah puasa, karena aku akan balas dia secara langsung. Berarti puasa bisa lebih dari 700 kali lipat pahalanya. Kalau dimulai dari 10 sampai 700 kali lipat itu balasan sholat, puasa, zakat, zikir dan segala macam. Kalau puasa itu lebih dari 700 kali lipat. Nah, pernah kita sampaikan kan ada 3 alasan bagaimana caranya Bapak Ibu melipat gandakan pahala ibadahnya ya. Yang pertama harus mengontrol keikhlasannya. Jadi kapan dia makin ikhlas makin besar pahalanya. Makin tidak ada urusan dengan pujian manusia makin besar pahalanya. Yang kedua, ingat kemasannya. Mengemas ibadah itu. Sering kita ulang itu ya. Jadi beda antara orang yang bangun sholat malam, kebetulan saja dia bangun, nah daripada saya nggak bisa tidur, saya sholat aja deh. Nah dia sholat, dia tidak niat dari awal sebelum tidur untuk sholat malam. Nah ini orang yang tidak punya kemasan. Dia sholat dengan mukena yang ada, kebetulan ada sejadah, nggak ada sejadah, dia sholat saja, surah apa yang terlintas dibaca, ini biasa. Kalau orang mengemas itu sebelum tidur dia sudah siapin mukena yang paling bersih, kalau perlu sejarahnya dibubuhi minyak wangi karena dia mau ketemu sama Tuhannya, kemudian dia pilih surah tertentu, ya, dia punya persiapan untuk itu, ya, maka itu kemasan namanya. Orang sedekah, tiba-tiba ibu-ibu dan bapak tadi keluar dari rumah ke kajian sini, kebetulan di lampu merah ada orang miskin minta, Anda buka dompet ada uang 50.000 kasih. Tidak diprogramin sebelumnya. Dapat pahala. Beda dengan orang yang mengemasnya. Sebelum keluar rumah di dompet sudah ditaruh uang khusus untuk disedekahkan. Dan kita sengaja nyari. Bilang sama drivernya, nanti kalau ingatin saya kalau ada orang yang minta-minta berhenti ya. Nah, misal contoh, kita sengaja. Memang sudah kita kemas itu. Sudah disiapin uangnya, sudah kita cari targetnya siapa. Nah itu kemasan namanya. Dan seterusnya lah, semuanya kemasan ya. Kalau pernah ingat hadits yang saya sampaikan, Nabi SAW bersabda kepada para istri-istri beliau satu waktu, orang yang dahulu akan menyusulku pada saat aku meninggal adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka meninggallah Nabi SAW, kata Aisyah, kami belum faham hadis Nabi ini. Maka setiap kami ketemu para istri Nabi, kami selalu mengukur tangan kami, siapa yang lebih panjang. Sampai meninggalnya Zainab binti Jahash. Ini istri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi meninggal ya. Ternyata Zainab ini kata Aisyah orang yang gemar sekali bersedekah tapi dari hasil tangannya. Jadi kayak misalnya kalau orang memberikan baju perang, beli di pasar langsung jadi, dia tidak, dia jahit sendiri. Dia kalau mau kasih makan orang, ada makanan jadi dengan dia buat sendiri. Nah karena itu punya kelebihan tersendiri gitu ya. Itu contohnya. Nah ini yang dimaksud dalam hadis tadi gitu. Jadi dengan pengemasannya. Kemudian yang ketiga dengan memarketingkan. Pasarkan itu ya. Kayak misalnya kajian begini, kalau misalnya tuan rumah mengizinkan Anda untuk mengundang orang, jangan disia-siakan, undang orang. Mungkin orang yang datang 1-2 orang yang kita diberikan kesempatan mengundang, atau di kajian umum lah. Atau kita kirim cuplikan ceramah. Atau sering saya bahasakan, kenapa Bapak Ibu tidak dukung channel-channel dakwah? Ini bukan karena
mendukung channel kami saja. Di YouTube bisa dengan subscribe, di Instagram, Facebook, TikTok bisa dengan follow. Semua channel dakwah bisa diberikan dukungan. Dukungan kita itu membuat channel itu makin dikenal dan akhirnya makin banyak orang dengar. Nah, kita bisa dapat pahala bersama mereka. Jadi bukan hanya sekedar tahu, oh iya channel Ustadz ini ada. Tapi apa andil kita? Nah itu juga termasuk memarketingkan ibadah itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah ini yang dimaksudkan tadi. Kemudian selanjutnya, kita masuk itu faedah ketiga ya, tentang masalah adanya pelipat gandaan pahala ya puasa sampai lebih dari 700 kali lipat. Kemudian pelajaran yang keempat, puasa itu tameng dari api neraka. Makna lainnya kata Imam Nawawi, tameng dari maksiat. Ini dua-duanya masuk dalam makna ya. Kalau saya pilih dua-duanya. Dia tameng dari api neraka karena ada sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab Sahih, dalam kitab Targhib wa Tarhib, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan buat antara dia dengan neraka sebuah parit khandak yang jaraknya antara langit sama bumi. 1 hari aja puasa. Nah, bagaimana kalau orang yang rutin berpuasa? Nah, itu berarti memang dia selamat dari api neraka, jadi tameng. Dalam riwayat lain, dia adalah tameng dari api neraka sebagaimana tameng salah seorang dari kalian di medan perang. Bagaimana bisa menahan panah dan serangan musuh dengan tameng tersebut, maka perisai itu, maka begitulah puasa terhadap api neraka. Makna yang kedua adalah dia akan menyelamatkan dari kemaksiatan. Ini juga kita bisa rasakan. Kita kalau lagi puasa kita takut buat dosa. Ada perasaan khawatir puasanya berkurang atau batal gitu ya. Nah itu berarti memang puasa akan menjadi tameng dari pelanggaran-pelanggaran agama. Itu yang dimaksud dengan wassiyamu junnah. Puasa adalah tameng. Itu di hadis riwayat pertama juga disebutkan ya di halaman 757. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa diambil, untuk menyempurnakan pahala puasa maka tidak boleh rafath dan sakhab. Rafath mengucapkan kata syahwat. Ya tadi sudah kita bilang ya, rindu, sayang, tapi selain pasangan halal. Kalau suami istri masih boleh. Yang tidak boleh membatalkan puasa kalau terjadi hubungan biologis, maaf itu ya. Tapi kalau gandengan tangan, orang bertutur kata yang santun, gitu kan. Bahkan Nabi SAW pernah mengecup Aisyah di bulan Ramadan, itu tidak masalah. Tetapi yang dimaksud sini adalah rafath melakukannya pada selain yang halal. Makanya pernah kita sampaikan dalam beberapa tahun yang lalu di kelas kita juga kita sampaikan tentang salah satu manfaat bulan Ramadan adalah melatih kita selama sebulan terbiasa tidak rafath. Meninggalkan semua kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal. Begitu juga dengan sakhab, bertengkar, ribut. Makanya kalau diajak ribut lagi puasa, bilang saya sedang puasa. Itu ajaran Nabi SAW. Pelajaran yang keenam, bahwasanya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi daripada bau misk atau kasturi. Ini pelajaran yang keenam. Karena umumnya orang kalau puasa tidak makan, tidak minum. Biasanya ada bau mulut ya. Nah, walaupun di sini sudah pernah kita jelaskan, boleh dan itu sudah menjadi fatwa umum ulama, orang puasa tetap sikat gigi, tetap bersiwak, tetap menggunakan mouthwash, ya itu nggak masalah. Tapi karena dia tidak makan dan minum, biasanya masih ada saja bau ya. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada bau kasturi. Ya, ini tentu yang dimaksud adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah maknanya nanti hari kiamat di surga orang yang puasa Allah akan buat bau mulutnya seperti kasturi, atau memang ini adalah bahasa kemuliaan di mana Allah muliakan mereka. Ya, tapi bukan berarti orang lagi puasa terus candain temannya, nih bau mulut saya kasturi, bukan begitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang terakhir, yang ketujuh adalah kegembiraan yang akan didapatkan bagi orang yang puasa. Tentu kita bisa rasakan yang pertama secara spontan, yaitu pada saat buka puasa karena haus dan lapar hampir seharian 12 jam misalnya kita nggak makan dan minum, lalu kita meneguk air dingin atau minuman yang manis, maka membuat kita gembira dengan itu ya. Makanya doa buka puasa jelas sekali, dhahabat dhama, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat saraf. Lalu wathabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala sudah tercatatkan. Lalu dikatakan dan kegembiraan yang kedua pada saat bertemu dengan Tuhannya, karena memang balasannya puasa akan sangat memuaskan. Nah seperti itu. Baik, kita pindah ke hadis kedua di bab kita, nomor 1222.
224. Hadits ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadha khair, wa man kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyami du'iya min babil rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah, fahal yud'a ahadu min tilkal abwabi kulliha?" Faqala na'am wa arju an takuna minhum. Artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang menginfakkan sepasang barang di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk ahli solat, maka dia akan dipanggil dari pintu solat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli sadaqah, maka dia akan dipanggil dari pintu sadaqah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu. Seseorang dipanggil dari salah satu pintu dari pintu-pintu tersebut, bukankah sesuatu yang penting? Lalu adakah orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka." Kembali lagi hadisnya muttafaqun alaih. Kita tentunya akan membacakan hadis 1225 karena ini semakna ya, tentang masalah pintu bagi orang yang puasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina as-sa'imun, fayakumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan. Di hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu. Selain mereka tidak ada yang memasukinya. Diserukan, "Mana orang-orang yang berpuasa?" Lalu mereka bangkit, tidak ada yang masuk selain mereka. Bila mereka masuk maka ia tutup atau ditutup dan tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu itu. Hadis ini juga sama muttafaqun alaih. Baik, kita langsung ambil pelajarannya. Yang pertama, pentingnya seseorang berinfak sesuatu yang bermanfaat atau ekstra manfaatnya, ya. Jadi hanya sekedar menginfakkan sesuatu yang habis seketika dengan orang yang menginfakkan sesuatu yang bisa bertahan lama, maka itu jauh lebih besar, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang menginfakkan dua berpasangan. Di sini sebenarnya yang diberikan isyarat adalah hewan, ya. Seperti kalau orang nyumbang kambing atau domba jantan dan betina. Misalnya Bapak Ibu beli, lalu diinfakkan atau disedekahkan ke pesantren untuk dikembangbiakkan. Nah gitu ya. Sepasang kuda, misalnya sepasang ayam, nah gitu-gitu ya. Nah itu nanti siapa yang menginfakkan ini, maka dia akan mendapatkan juga panggilan dari pintu surga. Misalnya dari pintu sedekah lebih tepatnya ya. Seperti itulah. Nah, ini berarti adanya motivasi untuk itu. Motivasi untuk berinfak juga hewan-hewan yang sifatnya berpasangan yang bisa dikembangbiakkan. Nah, itu banyak sahabat yang melakukan ini di masa Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, bahwasanya semua ibadah punya pintu-pintu di surga. Makanya dikatakan ada pintu sholat yang akan dipanggil semua orang yang rutin sholat ke pintu itu. Kemudian ada jihad juga akan dipanggil pelaku jihad dari pintu itu. Dan ada puasa, namun puasa secara khusus dinamakan pintu Ar-Rayyan. Dan disebutkan sebagai pintu puasa gitu ya. Maka akan dipanggil dari pintu-pintu itu. Maksudnya nanti surga itu sebuah istana yang sangat besar. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Ya, dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha arduha as-samawati wal ard. Berlumba-lumbalah kalian pada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita pernah mempelajari ilmu pengetahuan alam, kita tahu tentunya ya, bagaimana bumi kita ini seperti butiran pasir dibandingkan planet-planet yang ada di langit sana, gitu ya. Dan terlalu banyak
ciptaan Allah SWT di bawah langit ini. Nah, itu baru langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Nanti surga itu seperti semua langit-langit ini besarnya, luasnya. Makanya istana seseorang itu sangat besar nanti. Dan dia bisa memiliki istana di setiap camp ibadah yang dia lakukan. Misal Bapak Ibu rutin jaga sholat 5 waktu, sholat duha, sholat malam, itu nanti ada istananya sendiri di dalam pintu gerbang namanya pintu sholat. Nanti orang yang rutin puasa, wajib dan sunnah dipanggil dari pintu rayyan. Nanti orang jihad dipanggil dari pintu jihad. Tentu di dalam ada lagi tingkatan-tingkatannya. Beda orang yang sholat rutin 5 waktu, tepat waktu dengan sholat-sholat sunnahnya semuanya. Dengan orang yang sholat wajib dan sunnahnya tidak dikerjakan. Tetap dipanggil dari pintu rayyan, tapi kalau kita bahasakan di dunia klasternya, ini klasternya lebih bagus daripada klaster yang lain. Tapi bisa saja kita punya istana di semua jenis ibadah itu, selama kita terlibat dalam ibadah-ibadah itu. Nah, ini pelajaran juga yang bisa diambil dari hadis ini, tepatnya pelajaran yang kedua gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah adanya orang yang dipanggil dari semua pintu itu, dan Abu Bakar akan menjadi pemimpinnya. Makanya Nabi Abu Bakar ini dengan sangat cerdas mengatakan, ya Rasulullah, betapa luar biasanya orang kalau dipanggil dari pintu-pintu ibadah itu. Sholat akan dipanggil, dia punya istana, puasa akan dipanggil. Ini luar biasa pentingnya. Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Karena semua ibadah dia kerjakan. Kata Nabi SAW, iya, dan saya berharap kamu salah satunya. Maknanya kamu adalah orang yang terpilih untuk itu. Ya, berarti bukan mustahil kita bisa mendapatkan ini. Nah, ini himbauan saja, saran saja. Bapak Ibu sekalian, coba ambil sebuah kertas, di garis tengah-tengahnya ditulis ibadah yang sudah istiqomah, di sebelahnya ibadah yang belum istiqomah. Ya, tulis saja masing-masing ibadah istiqomah apa? Sholat 5 waktu misalnya. Contoh, ibadah istiqomah apa lagi? 2, 3, zikir misalnya, bakti orang tua misalnya. Terus kita tulis ya. Cari setelahnya ibadah yang kita tidak istiqomah. Misal sholat duha saya biasanya seminggu cuma 2 hari saya sholat. Ditulis dia belum istiqomah. Puasa Senin Kamis misalnya, atau zikir pagi petang, atau membaca 1 juz Al-Quran sehari misalnya. Nah, setelah kita tahu ibadah yang kita tidak istiqomah ini, coba mulai benahi di sini. Dan jangan biarkan umur berlalu tanpa kita benahi. Usahakan kita meninggal dalam kondisi sempurna. Ngerti nggak? Kita cari mana yang kita belum istiqomah. Misalnya ibu-ibu anggaplah yang paling gampang difahami istiqomah itu pakai jilbab misalnya. Udah istiqomah, saya nggak mau lagi nggak buka jilbab saya. Nah, oke, itu istiqomah di situ kan. Nah, cari yang tidak istiqomah yang mana. Yang tidak istiqomah ini kita mulai susun, diprogramkan. Mulai kita kerjakan. Misalnya kita belum sholat duha, baru seminggu 2 hari kita sholat. Atau kadang-kadang kita sholat sebulan cuma sekali, 2 rakaat kapan ada kesempatan. Sekarang benahi dulu tuh. Mulai sekarang harus saya kerjakan sholat duha rutin setiap hari walaupun cuma 2 rakaat. Dan saya sudah pernah ajarkan tipsnya untuk mengerjakan ibadah harus dipaksakan. Baru bisa gitu ya. Nah, ini poin penting yang harus digarisbawahi tentunya. Nah, ini kita benahi gitu ya. Ibadah-ibadah kita sama dengan kalau ketaatan dengan kemaksiatan. Ketaatan yang sudah kita kerjakan apa, kemaksiatan masih kita buka apa, susun. Masih bohong, masih ini, masih itu. Lalu baca ancamannya dosa itu, lalu kita komitmen mulai sekarang paksakan saya akan berhenti bohong, saya akan berhenti riba, saya akan berhenti zina. Harus, dan programin, minta sama Allah agar sebelum meninggal sempurna. Nah gitu. Supaya kita meninggal dalam kondisi bisa mendapatkan semua pintu-pintu ini. Pintu-pintu ketaatan tadi ya, dan bisa maksimal. Ada satu poin pernah saya sampaikan kalau masih ingat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Setelah menyebutkan surga itu, jannah tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya mengalir sungai, umumnya Allah menyebutkan khalidina fiha. Artinya apa? Kekal. Baik, fahami kekal ini dari 2 sisi. Yang pertama, artinya kita kalau masuk surga tidak akan keluar. Udah kekal selamanya. Kepemilikannya abadi. Gitu ya. Itu positif. Gak ada masalah. Saya yakin kita mudah fahami ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, ketenangan seseorang muslim itu justru setelah kakinya masuk ke dalam surga. Karena kalau sudah masuk surga tidak akan keluar selamanya dan kekal. Sekali ibu dan bapak punya istana itu tidak akan pernah terwariskan pada orang lain karena tidak ada kematian, nggak akan dirampok orang lain. Pokoknya kepemilikan abadi. Kalau dunia ini kan kepemilikan sementara. Contoh rumah kita atas nama kita. Kita kalau meninggal pindah ke ahli waris. Berapa banyak orang sekarang beli rumah itu dibangun oleh orang dulu.
Dia niat nikmati, begitu dia meninggal dijual sama ahli warisnya. Orang lain yang nikmati, kan begitu. Kendaraan, tas, apa saja itu kepemilikan dunia semua sementara. Tapi di akhirat khalidina fiha. Sekali kita miliki, abadi punya kita. Gak akan pindah tangan, gak terwarisi, tidak ada kematian, tidak ada perampokan dan segala macam. Itu positif. Tapi makna yang kedua perlu saya ajak Bapak Ibu renungi. Maknanya khalidina fiha. Sekali Bapak Ibu masuk ke level itu, misal contoh ada 100 level di surga. Ini contoh saja. Kita dengan amal yang kita kerjakan selama ini kita masuk ke level 45 misalnya. Masuk nih, khalidina fiha, kekal selamanya. Artinya nggak bisa naik ke level 46. Tangkap nggak ini? Nggak bisa naik ke level 50. Untuk pindah ke level 50 dari dunia dibuat. Makanya tadi saya bilang benahin itu. Karena kita kalau satu kali masuk di level 45 tidak bisa pindah. Udah di situ aja. Nggak turun, nggak naik. Jadi nanti kita hanya bisa lihat orang yang di level 70. Oh enak benar orang itu ya. Oh dulu hanya kena puasa Senin Kamis. Coba dulu saya puasa Senin Kamis. Dan tidak ada manfaatnya. Oh itu orang dulu suka, saya tahu tuh. Pengajian setiap hari hadir. Saya dulu cuma seminggu sekali. Coba dulu saya hadir setiap. Tapi sudah nggak ada manfaatnya. Udah nggak bisa. Nah untuk mengejar level terbaik itu di dunia. Makanya butuh introspeksi diri tadi. Tulis kekurangan kita apa, pelanggaran agama yang kita masih kerjakan apa, kita segera perbaikin. Mumpung belum datang ajal. Nah itu penting ya. Makanya pemahamannya ini mesti sampai gitu. Baik. Sekarang kita masuk ke lanjutan hadisnya. Ya, kita masuk ke hadis nomor 1226 ya. Hadis ini berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fisabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali dengannya atau dengan puasa itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kali musim gugur. Atau mana lainnya 70 tahun. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Langsung kita ambil faedahnya tentunya, yaitu yang pertama, pentingnya seseorang mengikhlaskan ibadah puasa dan ibadah-ibadah umumnya. Karena di sini untuk mendapatkan keutamaan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun harus fi sabilillah, ikhlas karena Allah itu. Ya, maknanya. Makanya dikatakan tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah, maksudnya karena Allah. Bukan karena testimoni, bukan karena mau diet, bukan hanya karena nggak enak sama komunitas atau teman-teman atau mertua atau pasangan. Pokoknya memang karena Allah. Ada orang, nggak ada orang, saya tetap puasa. Nah gitu. Ada orang, nggak ada orang, saya tetap sedekah. Ada orang lihat, nggak ada orang lihat, tetap saja saya sholat duha misalnya. Nah seperti itu keikhlasan. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang yang ikhlas dalam berpuasa akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim, maksudnya 70 tahun. Baik, 3 buah hadis terakhir kita tutup dengan ini, nomor 1227 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Masih sama, hadits muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini langsung kita ambil pelajarannya. Yang pertama, pentingnya orang melakukan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah umumnya karena dua hal ini. Imanan, yakin Allah yang perintahkan, dan ihtisab, mengharapkan pahalanya. Ya. Makanya sering kami ingatkan ya, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, boleh nggak saya sedekah supaya harta saya makin banyak?" Nah memang itu targetnya. Memang orang sedekah dijanjikan hartanya akan bertambah. Boleh nggak saya haji dan umroh supaya dosa saya diampuni? Nah memang itu janjinya. Justru puncak maksimal ibadah kalau kita kejar apa yang Allah janjikan. Makanya ada makna ihtisab. Siapa yang puasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahalanya. Memang kita kejar target puasa, target pahalanya itu. Sehingga kita maksimal. Ya, baca Quran supaya dapat setiap hurufnya 10 pahala misalnya. Nah memang begitu. Atau menjadi penolong pada hari kiamat. Memang harus seperti itu. Pelajaran yang kedua, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dibersihkan dosa-dosanya yang lalu.
Tentu umumnya pendapat ulama adalah dosa-dosa kecil. Ya, tapi dosa kecil ini jangan terpengaruh dengan kecilnya, karena dosa kecil tetap aja besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelanggaran, ya. Cuma memang ada yang lebih berat hukumannya, maka disilakan dengan dosa besar. Kemudian hadits nomor 1228 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuldikat abwabul nar wa suffidatis syayatin." Jika bulan Ramadan tiba maka pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu surga dibuka, maaf ya. Bila bulan Ramadan tiba maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ini diantara keutamaan Ramadan. Pelajaran pertama, bahwasanya keutamaan bulan Ramadan, karena dengan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya dibuka pendaftaran ke surga. Jadi sama kalau kita mau kerja di satu perusahaan, ada iklannya tuh. Tanggal 1 Januari sampai 31 Januari pembukaan pendaftaran pegawai atau kampus, pendaftar jadi mahasiswa baru. Siapa yang datang mendaftar kemungkinan besar diterima. Tapi orang kalau cuma lewat, saya kayaknya mau kuliah di sini, saya kayaknya mau kuliah, tapi tidak pernah melamar, tidak pernah mendaftar, ini mimpi, ya. Nah seperti itu. Nah bulan Ramadan ini iklan resmi dari Allah SWT, dibuka semua pintu surga, dibuka pendaftaran, ini kesempatan emas, ya. Pelajaran yang kedua, ditutupnya semua pintu neraka. Di sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memaafkan hamba-hambanya, sehingga sangat sedikit orang masuk ke neraka, karena sedikit sekali juga orang yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Pelajaran yang ketiga, dan setan-setan dibelenggu. Makna dibelenggu, diikat tangan dan leher juga kakinya, tapi masih menggoda. Dalam riwayat lain, tapi mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Dan kita tahu syaitan adalah musuh kita yang selalu coba menyesatkan manusia, mengendorkan semangat ibadah, membuat kita lalai atau membuat kita melakukan dosa. Nah itu di Ramadan dibelenggu, sehingga kita lebih tenang dalam beribadah, gitu ya. Hadis terakhir di bab kita nomor 1229 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma fa in ghabiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila awan menghalangi kalian, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis Bukhari Muslim juga, dan lafaz Imam Bukhari. Dalam lafaz Imam Muslim, fa in gumma alaikum fasumu 30 yauma. Bila awan menghalangi kalian maka berpuasalah 30 hari. Perlu digarisbawahi, yang perlu kita garis bawahi adalah kita sedang berpegang pada bulan-bulan Hijriyah, ya. Ramadan bulan Hijriyah tentunya, ya. Dan bulan Hijriyah umumnya 29. Jarang sekali 30. Beda dengan Masehi. Masehi bahkan ada yang sampai 31, ya. Kalau bulan Hijriyah enggak ada, 29. Kalau tertutup bulan, baru mereka sempurnakan 30. Nggak bisa lihat untuk masuk bulan depan, ya udah berarti baru masuk 30. Ini berlaku di Ramadan dan luar Ramadan, tentunya. Ini perlu digarisbawahi. Makanya Nabi SAW pernah bersumpah tidak akan mendatangi istri-istri beliau selama sebulan. Karena waktu itu sudah pernah kita ceritakan bagaimana Hafsah mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta kenaikan nafkah, dan Nabi akhirnya tidak setuju karena itu perintah Allah untuk nafkah tersebut jumlahnya. Maka Nabi SAW bersumpah tidak akan mendatangi istrinya selama sebulan. Dan selama sebulan itu sebenarnya mereka disuruh introspeksi diri. Setelah sebulan, tepatnya 29 hari, turun firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pilihan kepada para istri-istrinya. Mau minta naik nafkah, minta lebih, diceraikan, minta apa saja dikasih. Atau tetap bertahan sama Nabi dengan nafkah yang ada, dan Allah akan muliakan dunia dan akhirat. Maka Nabi pertama kali masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dari semua istri beliau. Lalu Aisyah berkata begini, tentu kita tidak sedang bahas masalah nafkah itu, ya. Kita sedang bahas tentang apa yang saya sampaikan sekarang. Maka kata waktu Nabi SAW masuk, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah Anda bersumpah Anda tidak akan masuk kepada kami selama sebulan, sementara ini masih 29 hari. Ya, jadi Aisyah menghitung, ya. Maka kata Nabi SAW, bukankah bulan itu 29 hari? Jadi memang bulan Hijriah itu selalu 29 hari, bukan 30, ya.
Ini pembukaannya dulu. Baik, kita langsung ambil pelajarannya. Yang pertama, kita dianjurkan agar berpuasa Ramadan dan menutup bulan Ramadan dengan Idul Fitri dengan melihat hilal, melihat bulan. Ya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sabda Nabi SAW ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi sampai hari ini negara-negara Islam juga masih menggunakan hilal, dan alhamdulillah juga di negara kita umumnya menggunakan itu. Ya, termasuk MUI sendiri menggunakan melihat hilal, ya, melihat bulan. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau tertutup, dalam riwayat Imam Bukhari, fa in ghabiya alaikum, kalau tertutup. Dari riwayat Muslim, fa in gumma alaikum, sama. Kalau terhalangi bagi kalian tidak bisa lihat, maka sempurnakanlah puasa Sya'ban 30 hari. Nanti kalau betul-betul tidak bisa lihat, oh belum masuk 1 Ramadan, berarti Sya'ban bukan 29 ditambah 30 hari. Begitu juga riwayat Muslim di bawahnya, kalau kita mau Idul Fitri dilihat. Kalau ternyata bulan belum kelihatan, lanjutkan sampai 30. Dan tidak mungkin lebih dari 30, karena bulan Hijriah tidak ada 31.